Kawan-kawan, gue Tito Rahmadani. Gue Iksan. Gue Fajar. Fajar sama Stephen. Ini udah kan? Gue Fajar, sering salah. Biasanya dipanggil Stephen dia. Stephen Cow. Nih, gue mau kenalin teman-teman gue nih di sini. Coba lu deskripsiin dulu dong biodata lu. Tahu Jar. Kasih tahu Jar. Biodata nih berarti perkenalan diri. Iya, sama CV-CV-nya lu pernah ngelakuin apa ya gitu. Panitia apa aja serah lu deh. Gue Septian di Fajar. Muhammad Septian di Fajar. Jangan lupa Muhammad itu. Pakai umur nggak sih anjing? Serah. Umur 21 tahun sekarang. Kesibukan pura-pura Mengajar. sibuk, pura-pura sibuk. Pura-pura Sibuk nongkrong sih lebih tepat. Enggak anjing, jangan. Gua sekarang lagi ngejalanin usaha sih, kecil-kecilan. Ya, sekarang rekor di sini. Iya, wisatawan parah. Parah. Lu dong, kenalin dong biodata lu. Iksan, umur gua 21 tahun. Kesibukan sekarang sih nganggur aja sih. Amin ya Allah. Ngelamar kerja banget ya anjing, nama gue Iksan, umur gitu. Ngelamar kerja banget anjing, emang gue. Skill kamu apa sekarang? Skill saya ya nongkrong gitu. Nongkrong udah makin jago nongkrong. Kamu punya sertifikat PKL nggak? Enggak PKL, udah kaya dari lahir. Jadi gini cuy, gue mau kenalin mereka berdua nih. Ada Iksan sama Fajar. Mereka berdua tuh yang punya kafe di sini lah. Gila ini jadi ceritanya kafe, gue numpang ya kan. Boleh kan numpang? Izin dulu nih gue nih. Boleh, Mas. Boleh kan, Bos? Boleh. Boleh kan, Bos? Sekalian promosi kawan. Iya. Lo harus datang please. Gue sebenernya salut sih sama mereka berdua, makanya gue nginterogasi mereka. Bukan nginterogasi sih, ngajakin ngobrol mereka berdua lah. Gue pengen nanya nih, Jar, dari lu dulu deh. Lu kan pengalamannya udah lumayan lah ya. Kayak lu pernah jualan singkong, jualan keripik, apaan aja lu jualin. Gimana sih ininya, tingkat-tingkatannya sampai lu bisa semaju ini? Sebelumnya gue pengen ngasih tau dulu nih ya. Sebenernya Tito, gua sama Ican tuh ngobrol di sini bukan pengen ngegurui niatnya. Iya. Kayak cuma sekedar sharing aja. Apa yang ada gua lalui itu bakal gua kasih tahu. Ya, bener. Karena jujur, lu mau mulai sesuatu tanpa ada yang ngasih tahu atau kayak ngelihat perjalanan seseorang itu kayak bakal berat nantinya. Soalnya lu kayak nggak bakal ada yang ngasih tahu apa. Jadi di sini gue diajakin Tito tuh buat sharing bukan menggurui, ingat. Oke, gue belum sukses. Oke. Semuanya ada butuh proses ya kan? Kita lagi proses. Gimana? Awal mula apa gimana sih tadi? Awal mula dulu deh, sampai bisa lu ke sekarang ini, sampai lu bisa buka kafe dan lain-lain. Simpelnya gini. Gua pas lahir sampai SMP lah, gua tuh orang kaya. Bokap gua kaya. Siap orang kaya. Fix Siap, ini mah siap, fix orang gua kaya. anjing. Siap. Siap, gue percaya Jar. Percaya. Iya, ini gua. mah dari lu nih fix gua kaya. Percaya, maksudnya muka lu kayak Bobo Haji. Semenjak SMP kelas 2 bokap gua kena kasus lah, biasa dijatuhkan gitu. Ya mungkin gitu kan diceritain sama bokap gua gitu. Baru setelah titik baliknya lah, kayak kebalik banget tuh hidup gua tuh, yang tadinya apa-apa tinggal beli, belanja segala macam, sekarang tuh kayak harus irit. Tuh simpelnya lu gitu tuh. Iya. Dan dari situ mungkin terbentuk tuh lah kayak anjing, gue juga harus bisa nih sukses gitu. Tapi apa namanya, gue paham yang namanya sukses itu pasti butuh proses gitu kan. Dan gue nggak pernah takut buat ngelakuin proses itu. Kalau lo bilang tadi awal mulanya, oke. Awal mula gue mulai kepikiran gitu ya. Sebenarnya dari SMK baru masuk SMK. SMK itu inget gak sih lo gue jualan keripik tuh anjing? Iya ingat. Oh berarti lu berdua emang udah temenan dari SMA nih? Iya. Dari satu SMK. sekolah. Taruna Bakti. Satu sekolah. PB. Anjing. Nah, Taruna. awal itu gua anjing. Gua awalnya itu jualan keripik. Bokap nyokap usaha tuh, keripik balado. Dan dari situ gua bawain. Gua dikasih duit tuh pokoknya kalau satu laku keripik untungnya 300 perak apa 200 perak gitu. Gua bawa 50 dan lumayan kan buat anak sekolah mah tuh. Dari situ tuh gua kayak anjing enak juga jualan ya anjing, dibanding gua ngerokok di kantin gitu. Ya udah gue jualan, dari situ ya udah mulai tuh muncul kayak semangat tuh berdagang. Awalnya berdagang gitu kan, seret. Sampai gue lulus itu
terpaksa sih awalan gua, bukan terpaksa sih, jatuhnya emang realitanya kan gua udah mulai pengen nih tertarik di dunia bisnis, cuman realitanya gua itu butuh duit. Akhirnya gua kerja di PT gitu kan. Kerja di PT berjalan setahun, itu ternyata anjing enak banget coy gaji di PT, jelas. Berangkat pagi pulang sore, Sabtu Minggu libur. Tahu-tahu awal bulan gajian dapat 4 sampai 6 juta. Cuman seiring berjalan waktu kayak nggak kayak gimana sih ya? Kayak nggak menemukan kebahagiaan apa. Iya, Gua tuh di PT itu. tertekan anjing, walaupun duitnya ada tapi tertekan gitu kan. Kurang nyaman lah ya. Kurang nyaman, betul. Akhirnya pas tahun gua kerja itu gua tekatin, gua diperpanjang kontrak setahun lagi. Perpanjang kontrak setahun lagi itu gua tekatin buat setahun depan gua nabung dan berhenti kerja, mau itu gua kartap atau enggak gitu kan. Saat itu gua bilangnya gitu. Set, berjalan waktu gua nabung. Ternyata gua diangkat kartap. Tapi kayak gua bilang awal, gua tuh udah gak nemu kenyamanan di PT itu dan gua memilih resign dengan status yang udah jadi karyawan tetap tuh. Persetan lah kata orang itu gue goblok segala macem gitu. Tapi bagi gue itu sih langkah pertama gue keluar dari zona nyaman. Gue gak mau terlena sama siklus kehidupan standar manusia begitu ya. Gue maksudnya nggak pengen gitu. Tapi gue harus bisa nih mulai dari sekarang. Pertama ya keluar dari PT gitu. Karena gue nggak mau aja gitu menua di PT. Sebenarnya nggak buruk juga kerja di PT itu. Cuman gue bukan passion gue di situ. Berarti lu bener-bener cut dari PT ini, emang lu pengen mencoba ini sampai sekarang ini. Lu bisa ngebuka kafe lah segala macem. Sebenarnya sih nggak langsung buka kafe. Enggak, maksudnya belajarnya dari enggak kepuasan dari PT itu kan? Iya sih. Karena itu jatuhnya. Gimana ya? Yang gue bilang gue gaji tuh udah tetap, cuman gak nemu kebahagiaan sih tuh kayak kerja di PT itu anjing. Kau gini doang, berangkat pagi pulang sore. Sisanya tidur, nongkrong juga paling bentaran doang. Udah. Setelah gue keluar PT, gue cek hasil tabungan gue, waktu itu gue kumpul kalau nggak salah ada 9 jutaan. 9 jutaan tuh. Akhirnya gue buat lah tuh sebuah merek, namanya merek brand sih. Awalnya itu pertama sih namanya Sans Footwear, karena saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba gue nemu vendor tuh sepatu. Akhirnya tanpa pikir panjang gue punya modal yang saat itu cukup lah bagi gue. Bikin sampel. Ingat banget gue pertama kali bikin sampel tuh dulu 500.000 satu pasang di vendor pertama di Jakarta, dan hasilnya nggak memuaskan. Nyari vendor lagi, ketemu di Bandung, sama tuh masih gope bikin sampel kedua kurang puas, ke Tasik apa Garut sih, ke Tasik Malaya kalau nggak salah. Oh, lo berdua sama dia? Enggak, Mas Rino ya? Enggak, gue gitu sendiri doang. Karena saat itu ya emang nggak punya duit, udahlah naik apa aja bisa gitu. Inisiatif lah ya. Iya, semangat hidup anjing. Tapi itu gak ada yang memuaskan. Sampai akhirnya gue ngobrol sana sini, ketemu lah vendor yang bener-bener bagus baru. Dan masalah pertama itu muncul di saat gue udah produksi box waktu itu ya. Box, woven, sama helpage. Tahu-tahu brand gue dikasih tahu sama Echa nih, merek lo ada yang sama nih sama salah satu YouTuber gitu. Wah, ya udah, daripada gua kecot, gua nggak punya duit kan gitu buat main hukum, udahlah gua ganti nama. Sans juga namanya. Dia Sanswear. Oh, dia Sanswear. Coba nanti bisa dicek Mas Sanswear, promosi gratis anjing. Masuk. Cuman Masuk. Cuman ya udah, kata gua ganti. Ternyata sulit juga nyari nama gitu kan. Tapi ketemulah kata gua terinspirasi dari ini Adidas, terus Van Doren tuh pemilik brand-brand luar negeri gitu. Kenapa nggak pakai nama sendiri? Gua rangkul lah nama-nama, gua rangkai nama-nama gua. Jadilah M-Sepa. Dari situ udah baru dimulai perjalanan. Jadi buat lu pada nih kalau misalnya mau ngeliat brandnya dia nih, ntar gua kasih deh, gua liatin di sini ya kan, namanya M-Sepa Indonesia ya kan. Terus sekarang buat Ican deh. Pertanyaannya masih sama, Chan. Gimana sih caranya sih perjalanan lo? Gue Memulainya sampai sekarang ini. Tapi inget ya, ini bukan menggurui anjing. Fix. Sharing aja gitu mah, ngobrol ya. Jangan tiba-tiba lu menonton apaan sih ini orang belum kaya udah sosokan podcast. Kalau gua kaya mahal anjing. Mohan. Tapi kayak juga kan emang balik lagi ke pribadinya ya kan. Kayak apa nih? Bisa aja lu ngerasa kayak sekarang ini udah bisa ngerasa
Gue udah kaya karena gue udah punya ini. Enggak, gue belum kaya dan gue belum puas. Gue belum collab sama Off-White soalnya. Bisa sih. Yaudah, ayo cerita coba. Gimana Chan? Awal mula gue emang dari dulu suka banget fashion ya, terutama brand lokal. Siap Bang Fashion. Terus Siap ABM anak gomongan. bacot anjing. Terus gimana? Zaman-zaman gue suka fashion, gue udah PKL tuh. Gue Iya. soalnya masuk di SMK. Di SMK itu ada PKL, lumayan. Pas lagi PKL, bulanannya dapat 800.000. Setiap gajian, gue belanjain ke distro-distro terdekat. Kayak Something Galaxy, Anjing gue punya tuh bangsat. Yang tasnya anjing. kayak Skitentem, Insomnia. Lokal lah ya. Iya, pokoknya anak lokal brand parah. lokal. Soalnya belum kenal tuh brand luar ya. Hmm, Saat itu belum pernah di Cikarang. Enggak ada Stussy kan, terus ada. Iya. Ada nih Billy Ellis nih. Gue jualan. Billie Eilish. Tangan di situ tuh. Terus gimana Chan? Nah, tiba-tiba ada event lah namanya Jacklot. Gue seneng banget di situ. Gue lihat barangnya murah-murah tuh, kayak Insomnia. Nah, gue coba pakai. Tahu-taunya temen gue juga demen. Berarti lu di Jacklot ini ya orang-orang yang dibilangnya menengah ke atas lah finansialnya. Enggak, Soalnya di Jacklot nih, setahu gue ya, Ya. setahu gue pribadi, kalau di Jacklot itu biasanya orang-orang pada nonton doang, nge-gigs, iya. bukan belanja. Nonton band doang tuh. Iya, kalau orang-orang belanja mah orang-orang kalangan menengah ke atas. Tapi lah, bener bisa anjing, gue dibilang. ikut teman-teman gue gitu nih, teman tongkrongan gue anjing. Teman-teman gue udah belanja tuh cepet 200, gue mah anjing ngeliat Asli kepikiran ya kan? Anjing ya. Kata gue gak punya duit anjing, gue cuma dikit doang, cuma pengen nonton. Waktu itu nonton apa sih? Paling Teduh anjing di Sumarekon, fix. Sama Killing Inside tuh asik sih. Killing me. Tapi Digaskin ya tapi kan? sebenarnya Jacklot murah-murah sih, Parah. emang festival murah di situ buat brand lokal. Lanjut Chan, berarti lu mulai dari Jacklot. Iya, gue beli barang yang kayak 70 ribuan. Iya, Nah, gue bawa ke Cikarang nih. Gue jual cepet, lumayan lah. Awal-awal untung 30.000, cuan lah. Iya. Buat beli rokok. Lu Beli ngerokok. granita bisa sih. Kalau berarti udah ngerokok nih ya. Udah. Nakal banget lu anjing. Parah, cuma beli goceng bang. Nakal banget dia, Jar. Anjing Udah gue ngerokok dari zaman gue pernah denger ceritanya tuh dia bawa karung anjing dari Jakarta bangsat. Siapa Ican? Itu open pre-order sih kata gue. Ih keren, bukan pre-order gimana sih? Titip Iya, jual, pre-order. anjing titip beli. Dia beli. Bener just tip. Oh, just tip dari orang gitu berarti dia yang ngejualin. Orang mager nih ke Jakarta. Ah. Akhirnya Cen buka jasa, masuk sih itu anjing peluang jatuhnya itu. Mungkin di saat umuran kayak gua aja saat itu kayak nggak tahu kayak gitu bakal ada. Dia udah ngeliat nih, ada peluang kayak gini nih anjing. Gua ke Lumayan Jakarta. es, Bener. cuannya. Ya sekarang satu barang misalnya anggap lu 20.000 nggak sih? Iya. Yang nitip ada 20 orang. Set, Berapa tuh? 400 ya? 200-an lah. Eh. Banyak banget nih. Apaan sih? Apaan sih sumpah gua enggak ngerti anjing bahasan. 400 anjing. Gua enggak ngerti. Gua enggak ikut di situ masalahnya, cuy. Terus dari Jacklot gimana tuh? Ya gitu, awalnya gue demen-demen barang-barang lokal, tapi gue jual-jualin. Lumayan cuannya tuh kan. Iya. Nah sekarang gue jualan di Instagram. Nama akun Instagram gue happyfriday.id. Happy Friday. Terus Nggak gua masukin juga nih. Gak mau tahu harus ada di bawah. YouTuber Maksa, banget lu, anjing. Itu gitu. Berarti ya lo perjalanannya lumayan lama lah ya berdua ya. Iya, Buat lumayan sampai 3 tahun lebih lah ya. Iya, karena kan dari SMA semua nih lo Iya. sama dia. Sama Ican. Gue pengen nanya deh, ini kan kafe kan lu berdua yang kan yang buka. Iya, Bukan yang ngelola. bukan pribadi lah, iya yang ngelola ya kan. Lu punya pikiran apa sih saat pengen ngebuka ini? Karena kan yang gua tahu nih, namanya kafe di daerah kita itu bakal sepi. Sebenarnya gini, gue inget banget nih sebelum bawa kafe sini tuh yang gue bilang 2 bulan, bukan 2 bulan malah ini pas gue habis buka brand gitu kan. Dan gue nganggur, gue diomongin tuh sama orang rumah. Kerjaannya tiap hari bangun tidur ngerokok makan main. Bukan gua sih, itu bukan gua. Anjing, Gua gak pernah tidur. Gue nyuci piring anjing. Gua gak pernah tidur bangun main doang. Parah. Nah Ya. habis itu gue udah pusing nih diginin mulu. Sibuk Dan lagi gue juga mulu. udah kepikiran iya sih kayak pasti nih uang gue bakal habis kalau kayak gini mulu. Gak tau kenapa tiba-tiba tuh gue buka apa namanya
stand sate anjing. Yes, stand sate. Itu terinspirasi dari keluarga gua gitu Sate lagi mini. kumpul keluarga. Sate geprek dulu namanya sate geprek cuy. Iya, Ada itu. nggak lu sate geprek pernah nyobain nggak lu anjing di sini doang? Ini keluarga gua lagi makan sate kata gua. Gua sendiri tuh beli ayam penyet apa geprek sih anjing yang chicken itu ada sambelnya. Ayam geprek. Ayam geprek dan itu ada sambelnya gua cocolin. Kok enak anjing kata gua. Besoknya gua minta resep tuh ke kakek ke nenek lagi ke tante gua. Iya, tante lo. Tante gua tuh minta resep sate, bumbu-bumbunya gua eksekusi sendiri. Dan gue bikin sambelnya tuh modal YouTube anjing. Saat gue cobain ke keluarga gue pada suka. Dan gue searching segala macem tuh gak ketemu kan tuh ya. Wah ternyata emang gue satu-satunya nih anjir. Fix gue satu-satunya orang yang nyetain menu sate geprek. Lu boleh cek tuh anjing. Nah dan setelah buka Ica nih, gue emang sebelum itu gak pernah ada Ya. kayak koneksi lah kalau tuh ya kayak udah setelah lulus lu gua gitu karena Iya. emang beda. Dia rumahan banget, gua Main banget lah ya. Liar, Anak liar. tongkrongan Iya, banget, tongkrongan, anak tongkrongan. enggak dulu parah aja. Lu ngapain gini-gini anjing? anak metal. Enggak ada anak metal ngapa anak metal anjing. Bangsat. Anjing. Anak metal playlistnya Raisa, gimana sih? Nah, terus gak tau kenapa gitu ya, mungkin Raisa. yang namanya rezeki itu bukan soal kayak mulu uang atau apa gitu. Gue bisa nih tiba-tiba dia ke kedai gua gitu. Jebret. Pesan sate nih, dulu pelanggan setia anjing. Buset. Per minggu tuh bisa beli 6 porsi. Siapa Ican? Ican berarti tiap hari, Nih, minggu doang enggak. lu bisa lihat lah badannya ya, kurus banget karena dia nggak pernah makan. Nih, lu lihat. Gak pernah makan sekali doang gitu. Anaknya. Pokoknya waktu ketemu itu nggak lama, gue nanya ke Ican, inget banget, Chan gimana bisnis? Ya masih jalan kata gue. Oh ya akhirnya gue cek, gue liat, iya anjing, gue jauh banget nih ketinggalan. Saat itu kayak gue tuh memotivasi diri ya. Iya. Ih collab seru kali nih ya. Collab itu kayak gue nanya, Chan, lu mau punya ruko nggak? Ruko apaan? Katanya. Gue punya ruko tapi gue butuh temen gitu. Ayo, lu tau gak jawaban dia apaan? Apa? Iya, gue juga bete di rumah anjing, kerjanya tidur doang tapi dapat duit. Anjing, kata gue inget banget tuh kata-kata itu. Bisa. Lanjut, buset, gue ternyata dari tadi nggak record cuy. Parah bener. Kalau lu gak ada timnya anjing. Makanya lu subscribe biar punya duit biar bisa nyewa orang. Ih masuk. Masuk sih, masuk, parah. Masuk. Kan baru nyoba ya kan. Ini tadi kan terakhir sampai corona kayak kalau nggak salah. Sampai Iya, yang kena calo. Iya, calo yang tadi itulah. Ada namanya si itu ya kan. Iya, dia minta 2 kali lipat ya kan. Setelah itu pokoknya akhirnya gue mention jalan tuh, tapi setelah itu pandemi masuk. pandemi masuk. Ya udah, gue juga bilang ke Ican, ya udahlah kita tahan dulu sembari gue nyari ilmu. Gue ke kafe buat bertahan hidup. Gue tahu tuh namanya. Bertahan hidup anjing, orang bertahan hidup itu mah. Tapi dari situ gue dapet pelajaran sih orangnya. Dari orangnya asik sih lumayan. Ya buat bekal gue di kafe sini. Iya, siapa sih? Yang udah bangkrut pokoknya anjing. Enggak ya, dia mau pindah. Oh, pindah. Mau pindah ke samping Tapi gua sempet nanti. bangkrutnya sih. Enggak tahu sih. Oh, enggak emang. Hampir. Istirahat. Istirahat karena nggak punya duit. Iya. gitu. Nah itu kan tadi udah nyampe situ lah intinya tuh. Mulai lagi pokoknya September ya. Ya. September itu baru mulai pelan-pelan. Pas pandemi gitu kan. Ya gimana anjir. Udah kayak gitu udah pusing kan. Buka aja lah. Tetep yang dibutuhin dalam berwirausaha itu tetep sih kayak lu harus yakin nih apa yang lu jalanin. Iya. Ekspektasi bener ya? Ya, ekspektasi ekspektasi. itu udah tinggi nih. Semangat udah berapi-api, gue udah pede. Ya udah, itu aja poin pertama buat lu mulai usaha. Paling penting itu. Tapi Gak usah ada- insecure lah. Tapi ada beberapa yang bilang sama gue nih. Ya gue nggak tahu ya menurut lu berdua gimana. Ekspektasi itu nggak semua orang berekspektasi. Iya. Katanya. Tapi gue nggak tahu sih kalau kalian pada berekspektasi nih. Karena lu ngapain sih? Ada yang bilang sama gue gini. Lu ngapain sih mikirin 4 tahun setelah ini? Tapi 4 tahun setelah ini ternyata bukan gimana ya? Nggak jadi kenyataan gitu loh. Ya siapa tahu lu bukan jadi itu atau enggak lu meninggal duluan. Iya, lu ngapain sih mikirin panjang ke sana? Lu ngapain mikirin panjang ke sana sih? Padahal lu aja
di sekarang ini harus mempersiapkan yang buat besoknya. Ada yang ngomong kayak gitu ke gua. Nah, menurut lu gimana tuh? Ya dengan lu bermimpi gitu lu udah punya ini dong, apa sih namanya, kayak target hidup gak sih? Iya. Lu udah punya planning nih. Kalau lu nggak punya ini bermimpi, kayak lu nggak punya ekspektasi segala macam gitu, ya udah hidup lu gitu aja, Flat lah ya. flat gitu. Lu cuman buat hidup hari ini gitu. Padahal normalnya gitu, bukan normal sih, kayak ada yang gue pernah baca gitu kan, kemarin itu jadi pelajaran, sekarang dijalanin, ke depannya tuh harus lu pikirin gitu. Buat apa? Suatu saat lu bakal nyampe titik itu soalnya. Jadi jangan sampai di saat udah di, misalnya lu 5 tahun ke depan mau jadi apa, dan ada orang yang nggak mikirin ke depannya gimana, tahu udah sama-sama ke 5 tahun ke depan itu yang udah punya target hidup, jadi yang nggak punya ya masih gitu aja. Iya. Itu menurut gua sih, bagi gua mimpi, impian, planning, target itu penting lah. Kalau menurut lu gimana, Chan? Ya wajar aja sih, semua orang pasti mau ekspektasinya bagus-bagus. Iya. Apalagi awal gue buka usaha, lawan gak banyak lah ya. Saingan kafe cuma 1 doang, itu pun biasa aja. Jadi ekspektasi gue tinggi gitu. Pagi realitanya nggak rame, cuma rame paha pening doang. Itu sedih sih. Dibantai, ekspektasi dibantai sama realita. Nah, gue pernah nge-tweet sih, kemarin banget gue nge-tweet. Gue bilang gini, kadang orang-orang itu berekspektasi itu berlebihan. Kadang-kadang manusia tuh berekspektasi berlebihan ya kan. Lu berekspektasi tuh nggak sesuai sama apa yang lu pikirin kadang-kadang. Cuman pas lagi ekspektasi itu terjadi nih, misalkan lo berekspektasi yang aneh-aneh deh, yang jelek-jelek, tiba-tiba terjadi, anjing lu pada nyesel gak sih? Amit-amit sih yang kayak Enggak, gitu. gini loh. Jangan. Di kayak militer lu. Lu bilang itu kan, ada orang yang berekspektasi itu buruk buat kedepannya, udah insecure lah jatuh gitu kan, Iya. udah overthinking gitu. Nah itu yang nggak pernah gue terapin di gue gitu. Kenapa gue harus punya pikiran negatif untuk gue ke depannya gitu? Itu bakal jadi orang negatif malah. Gue tuh selalu percaya kalau saat depan, di masa depan itu nanti gue bakal jadi apa yang gue impikan. Karena apa? Gue udah mulai dari sedini mungkin gitu. Ya walaupun di umur yang 18 baru mulai gitu kan, seenggaknya gue udah mulai gitu. Kayak nanti nih gue bakal sampai gitu. Dan gue gak pernah ada pikiran kayak anjing gue buka usaha pasti bakal bangkrut nih kalau kayak gini, gak ada nih. Di saat lo usaha nih sepi gitu kan, lo punya otak, lo punya pikiran gitu kan, lo harus bisa nih ngembangin bisnis lo, entah dari inovasi gitu kan, atau dari ide-ide gila gitu. Tapi poinnya lu sepakat lah ya apa yang gue bilang tadi. Kalau misalnya emang ekspektasi yang buruk itu terkabul nih, bukan terkabul sih, kayak kejadian, pasti orang-orang itu bakal bener-bener nyesel karena udah pernah berekspektasi seperti itu. Kalau ekspektasi tinggi jatuhnya sih berat kayak kita ya, ekspektasi tinggi tiba-tiba realita dibantai. Jebret, enggak. Itu kalau kata Tuhan, lu enggak semudah itu gitu. Oke, mantap anjing. Terus lanjut. Itu enggak semudah itu, dan enggak ada gue nyesal sedikit pun anjing. Gue ekspektasi gue tinggi banget, enggak ada. Gue malah mikir kayak, oh ini mungkin apa kerikil-kerikil gua sama Ican di satu usaha. Soalnya gua baca referensi itu dari buku nggak sih? Iya. Itu gua sempat dulu beli itu, namanya Jatuh Bangun Seorang Pengusaha gitu. Oh, gua kirain Ramai Sepi Bersama. Dia anjing, Baskaro banget, Baskaro. Dan gua baca nih, kenapa gua sukanya tuh baca gagalnya? Iya. Karena gagal itu udah pasti ada di setiap manusia. Gagal, kecewa, jatuh itu ada. Cuman gini ya, di saat lu nyoba, sukses itu bonus sebenarnya. Lu bisa dibilang berhasil itu di saat lu gagal tapi lu bangkit lagi dan nyoba lagi. Itu lu berhasil. Bagi gua sendiri gitu. Makanya kata gua udah, kalau realitanya begini kita sepi atau gagal, berarti kita ada yang salah, bukan salah usahanya. Tapi salah di kitanya. Makanya gua pernah bikin caption juga tuh dulu. Jangan ubah jangan ubah tujuannya tapi ubah caranya. Berarti lu menyalahkan diri sendiri dong kalau kayak gitu. Menyalahkan itu bukan kayak buat menyesali. Menyalahkan sama menyesali beda dong. Menyalahkan itu kayak lu salah kayak gini, lu harus ubah jadi lebih baik, atau mungkin lu harus lebih berkembang lagi, lu kurang belajar. Kalau menyesali baru, lu kenapa sih harus kayak gini dulunya? Iya. Coba lu dulu di PT aman, enak, udah nikah.
nggak keluar dari zona nyaman ya kan, kayak gitu. Gue pengen nanya lagi, satu lagi nih pertanyaan. Buat Ican deh, coba Ican yang jawab. Lu berdua kan buka kafe ini bareng-bareng, ya kan? Lu yang menghandle lah berdua. Ya. Lu tau lah mulut gua kayak gimana ya kan, kayak anjing bentar lagi nih paling kafe bangkrut 2 bulan lagi ya kan, paling bentar lagi mati, bener ganti nama. Bener tutup ganti nama Nah anjing. itu yang ganti nama dia pokoknya. Minta sama teman-teman yang lain ke gua ikutin dah. Coba dengerin cerita dia buat ganti nama. Siapa tuh yang ituin? Si Bintang. Bintang, Ican, Dimas sepakat buat ganti nama ya udah. Oh, pokoknya ada lah cerita di balik itu kan. Nah, pertanyaan gue gini, gimana sih cara lu bisa bener-bener bertahan sampai sekarang? Padahal mulut-mulut orang yang kayak gue nih, Ya. pasti nggak cuma satu, pasti banyak. Ada yang bilang, ya elah menunya gini-gini doang anjing, mendingan gue ke sebelah, harganya lebih murah. Ada yang rasanya lebih enak atau tempatnya lebih enak ya kan? Gimana coba lu cara mengatasinya supaya bener-bener bisa kuat ya kan, bertahan sampai sekarang ini? Gimana Chan? Yang pertama sih yang penting lu nyaman sama apa yang lu jalanin ya. Kacau, bahasa Twitter banget tuh anjing. Set. Post Twitter banget anjing. Twitter gue isinya bokep doang. 2 aja yang ngomong anjing. Terus Ya gitu, seiring jalannya waktu aja, yang penting lu nyaman sama usaha lu. udah Lu setelah yakin? nyaman, Lu yakin? setelah nyaman stuck anjing. Lu harus yakin benar. Iya harus yakin bener, sepakat sih gua. Nih gua kan tadi bikin question juga kan, Q&A lah di Instagram. Usaha apa aja sih yang pengen lu bikin di saat-saat sekarang ini? Mau dibahas nih, mau dibahas. Iya makanya menurut lu berdua gimana nih? Usaha apa Chan? Yang bener-bener bisa naikin apa ya? Naikin kehidupan lu lah di masa pandemi ini. Nah, Menurut lu apa? Menghidupi lah. Iya untuk menghidupi. Buat rokok-rokok. Menurut lu gimana tuh Chan? Jualan Amer literan sih 10.000. Anjing fix itu anjing. Fix sih. Rabot pelanggan setia. Tapi gimana ya? Sebelumnya gini gimana ya? Gue tuh udah bilang, gue sama itu anggaplah gue udah sepakat gitu misalnya. Kayak Gue pernah ngobrol sama beberapa pun, Ican itu kayak tipikal orang yang mencermati, gue itu tipikal orang yang lebih mengeksplor lah. Gue pengen tahu nih, gue pengen ngulik apa. Makanya di sini pun Ican lebih ke diam tuh karena emang bukan tipikal dia buat baik bacot. Jadi tapi tetap gue sama Ican tuh udah sevisi misi. Jadi jawaban gue 80% sepakat sama dia gitu. Udah mewakili lah. Juru bicara gue soalnya. Buset. berarti saling mengcover lah ya. Ya soalnya satu gue sama lain. sayang sama dia. Buset. Cium dong. Nih, gue pengen Cek dong, cek. anjing abu doang. Gue pengen ngasih tahu kalau lo pada ya. Jadi tadi gue buka Q&A ya kan kayak biasa. Ya gue liat. Kalau bete kayak gini, bukan kayak bete kayak gini, kalau misalnya emang lagi bener-bener bingung lah. Kan gue udah bilang di podcast yang sebelumnya. Ini tuh referensi dari podcast sebelah, adalah selebgram ya kan. Telegram. Nih, jadi ini Chan, Jar. Gua nanya usaha apa sih yang pengen banget lo buat sekarang ini? Gua nanya kayak gitu. Itu buat gue pribadi apa kayak misalnya gue nyaranin nih? Bukan nyaranin sih, kayak ngasih lah yang gue tahu gimana caranya memulai usaha yang kita tahu. Enggak, jadi Kayak gua gimana nanya ke followers gua pengen buka apa kayak gitu. Mungkin bisa kayak kita, wah anjing ini orang apaan sih gitu. Kita reaction ya kan. Itu ada yang jawab apa yang paling masuk akal lah dulu pertama. Ini paling masuk akal, ada namanya Adam Lukmana. Toko ginjal. Ada lu panas nonton ini anjing. Sangat keren. Toko ginjal Jar, katanya Jar Chan. Tapi itu bisa sih. Bisa. Tolong Ini. anjing. Ini banyak. Gimana caranya toko ginjal gila? Lu culik anak, lu didik sampai gede tuh. Udah gede ginjal lu jual. Tapi bangkrut bego. Masih makan aja sehari gocap. Tapi gue sepakat sih karena kan ginjal harganya masih mahal. Masih mahal. Kalau apa? Kalau masih bersih. Kalau masih bersih. ya, Makanya kan bersih. lu anak kecil lu. Anak kecil. Tapi lu mikir lah anjing ya. Penjara. Yang kedua nih ada ragil, ternak motor.
Ternak motor apa anjing? Motor emang binatang ya? Emang makhluk hidup bisa diternak? Lu kata itu motor berdua nih, PGR sama Repo nih. PGR sama Repo. Sama Honda jadi satu PGR anjing. sama Repo, lu taruh garasi itu bakal jadi 4 motor kagak anjing. Oh, mungkin ternaknya tuh kayak beli murah, dimodif jadi bagus. Itu kayak Rudi Salim gak sih? Iya, iya. Duluan kayak gitu dia tuh kalau usaha mobil cuma dia di mobil. Cuma kan harus ternak bahasanya. Dikira motornya keluar kali ya? Ada lagi nih. Ya gue pengen bacain namanya nggak enak juga sih Chandjar sebenarnya. Dia bilangnya open BO. Astagfirullah. Cewek. Enak sih jadi cewek anjing enggak Parah, apalagi lu. Aduh, kalau menarik banget ya. Iya. Kayak banyak juga. 38D Apanya? Apaan tuh? ukuran baju. Oh, ini gue sepatu. Ada tuh sekarang sepatu 38D buat cewek. Ini MC Pak juga bikin kan? Jangan dicoba itu, jangan dicoba. 38D. Jangan dicoba deh pokoknya. Astagfirullah. Ini ada lagi namanya Karina Kuliner. Karina siapa tuh? Karina, ada ya temen gue orang Iya, Bandung, iya. orang Bandung. Bukan Bukan Karin Pauji ya? Karin Pauji juga bahas, cuanki kata dia. Cuman kita bahas yang kuliner dulu ya kan. Kuliner menurut lu gimana kuliner? Itu gue jalanin. Oke gini deh. Itu maksud gue tadi kan dirangkum dulu tuh ya. Iya. Ini akhirnya ketemu yang kuliner nih, jawaban paling bener nih kuliner. Terang motor bener sih, cuman Ginjal juga bener, gue sepakat gue ginjal. Gue paling sepakat sama ginjal gue. kayak kuliner apa masuk akal ya. Oke kita bahas kali ya. Iya. Gimana nih cara nyari usaha yang sekiranya cocok sama kita gitu. Kalau gue pribadi saat itu ya, gue tuh nyari passion gue di mana? Passion ya, bukan fashion. Passion, Jadi hidup Passion gua. banget. Passion beda. Ntar tulis bego di bawah takutnya. Iya. Passion itu kayak gairah gue di mana nih? Gue tuh tipikal orang yang segala macem pengen nih. Gue ngeliat orang, ih keren, ih mantep, ih seru nih. Gue coba. Entah itu di videografi, di foto, di skate, atau mungkin di mana sih gue pernah nyoba lagi tuh. Pokoknya gue coba tuh biar apa? Gue pengen nemuin passion gue di mana. Nah itu buat lo yang nyari nih, anjir. Pandemi gini kan lu kuliah nggak sih? Iya kuliah gue. Gue nanya aja biar ada obrolan. Ngentot biar ada obrolan. Kan gue MC ya. Gue kan yang mancing anjing. Kuliah. Ngentot. Kuliah otomatis online dong sekarang. Iya online. Kerjanya online ngapain sih anjing? Cuman Tidur Zoom, ngerjain absen, tugas. nggak jelas gitu kan. Iya. Kayak lu nggak ada obrolan di offline secara offline gitu. Ngapain nih ngisi waktu luang? Sebenarnya gini loh, segala sesuatu itu jadi duit. Segala sesuatu jadi Segala duit. tergantung lu bisa menikmatinya. Bukan menikmati, menangkapnya. Mengelolanya. Ada peluang nih kayak Ican, yang kayak Ican. Iya, kan. iya. Di saat orang lain jadi konsumtif gitu dengan brand Iya. lokal, dia tuh jadi peluang. Wah, Iya. teman gue nih gak bakal jadi ke Jakarta nih, gak bakal bisa ke Jakarta nih karena mager. Akhirnya gue buka jasa titip. Itu jadi peluang lu ke Jakarta, event ngikut gitu ke Jacklot, gue belanja sekarang emang dilihat orang gak keren anjing. Orang belanja keren gak lu? Belanja cuy, belanja nggak cuma nge-gigs yang sosok mantep. Gue dulu ya. inget ketik seninya lu dapet sampai jalur VIP gak sih? Iya, Yang parah. belanja berapa juta? 3 juta. Anjing. Anjing. Jalur belakang. Anjing. Jalur belakang keren ya tuh. Padahal itu duit orang. Ya enggak? Iya. Itu Kacau. peluang. Nah, untuk lu memulai usaha itu sebenarnya lu nyari passion lu di mana gitu. Kan gimana nih cari nyari passion di mana? Gimana gitu ya? Iya, iya. Passion itu sebenarnya lu jati diri nggak sih? Kayak Iya. jati diri lu di mana nih gitu. Kalau gua sih emang dari awal itu suka masa-masa. Terus kayak berat kata Ican yang dulu dia tertarik di dunia fashion itu karena dia SMK udah mulai melek nih sama Iya. fashion. Hmm. Gue juga melek, akhirnya ya udahlah gue buat brand, Ican buat toko konsi gitu. Dan dari situ namanya melewati proses. Kita berdua yakin gak sih? Lu yakin gak sih lu bakal sampai pada titiknya? Yakin. Yakin. Nah, kenapa nih lu harus mulai usaha yang sepassion sama lu? Karena di saat lu sepi, usaha tuh pasti ada sepinya gak sih? Iya, pasti. Gak mungkin rame mulu. Kalau usaha rame mulu anjing Indonesia udah pada kaya. Naik turun lah namanya Bisa usaha. Bang, kan bisa ini pengaruh. Bisa penglaris, pakai penglaris. Bisa gila. Dunia bisa gila. hitam bisa. Nah, kenapa lu harus namanya itu harus passion? Karena pada saat lu sepi nih, usaha pasti ada sepinya. Dan lu di saat sepi itu lu nggak ngerasa bete, bener Iya, nggak? betul. Kita sering banget kan sepi itu ya. Bukan sering sih sebenarnya, sepi cuma seminggu sekali paling. Buset. Boleh semangatnya. Gila. Nih, satu lagi ya, satu lagi. Lu pilih dong, Chan. Mau yang mana nih, Chan?
Yang beneran ya. Yang bener aja, yang bener. Aduh anjing. Tanam pohon uang nih. Apa sabi ini? banget nih. Apa ini? Lonte. Jual Aduh. lonte gimana? Lontong sate, lontong sate. Sate masuk. Jangan salah-salah nih lonte apaan ya kan? Ini ada dari si Fahri. Tanam pohon uang. Tadi siapa tuh? Fahri si Ai. Oh si Ai. Tanam pohon uang. Emang ada pohon uang? Saham maybe. Anaknya Bitcoin nih anjing. Enggak saham. Gue liat-liat Bitcoin nih anaknya nih. Udah kalau saham di obrolan selanjutnya anjing. Part 2. Gue sebenarnya gimana ya? Gue tahu nih, ini kan konten ya namanya lagi ngobrol aja biasa ya kan. Walaupun garing juga makasih aja gue buat yang udah support lah. Ih enggak, gini loh. Bukan makasih, seharusnya mereka yang makasih karena apa ya? Enggak, Bisa mengisi waktu luangnya dia. enggak bukan gitu toh. Apa? Yang namanya pengalaman dari orang gagal itu lebih berharga dari apapun demi Allah. Anjing. Buset. Gua nih dari awal nih, Keren, gua ngobrol keren. sama orang peduli kesehatan lu udah sukses atau belum? Gua pengen tanya, gimana sih perjalanan lu? Biar apa? Itu biar jadi mawas diri apa? Oh, ternyata ada bakal ada halang-halang selanjutnya gitu. Dibanding lu cuma ngeliatin Atta Halilintar penghasilannya 10 miliar per bulan. Gak penting anjing. Lu lihat susahnya gitu. Lu lihat susahnya. Atas siapanya yatim sih? Siapanya yatim, piatu? Anjing, goblok. Pokoknya yang penting itu perjalanannya, bukan soal dia udah suksesnya atau enggaknya bagi gue sih. Mantap. Ya jadi siapapun itu yang ngobrol sama gue, mau dia udah sukses atau belum, selama itu bisa gue petik dan bisa gue pelajari itu bakal gue ini. Keren. Makanya gue bilang lu nyesal gitu kalau nggak jelas kan orang bertiga ngobrol. Kalau gua udah sukses nih ya, nih gua Matthew Ya. udah sukses atau mau udah sukses. Mahal anjing kayak gini, Tito bisa bayar 10 juta sekali Bisa. podcast. Amin. Amin dah, mentor. A-nya 2, I-nya 2. Iya, gue makasih nih buat Kunto Aji, ya kan, sama Steven. Ya, Steven lebih ya? kan. Terus lu siapa ya namanya? Gua aja. Ini siapa sih? Mehmet. Siapa sih dia? Alek. Oh, Alek Figuran Mas. Figuran. Enggak, gue makasih nih buat Fajar sama Ican ya kan, yang udah ngebantu gue lah buat ngisi Isi waktu luang yang sangat banyak ya. Iya. Yang sangat banyak. Yang sangat banyak anjing. Pokoknya makasih deh buat tempatnya sama ngobrol-ngobrolnya nih Ican sama Fajar ya. Thank you parah. Tapi bisa kali ya kayak ini apa namanya tuh, kayak wejangan gak sih? Wejangan buat orang yang baru mulai gitu. Iya. Masuk gak sih? Ya. Bisa. Coba bisa. Chan, wejangan Chan. Buat lu yang udah mulai duluan nih. Enggak gini loh. Poinnya apa aja gitu lah ya kan. Teman-teman lu itu masih ada yang masih mikir-mikir loh, gue mau buka usaha apa atau apa Iya, takut iya. gagal. Nah, lu kasih wejangan Chan, coba nanti abis itu ke gua. Buat yang mau mulai usaha, lu cari tahu dulu passion lu apa. Biar lu ngejalanin usaha lu itu enjoy, men. Bener. Ketika sepi, ya lu yang penting asik aja ngejalaninnya. Ya nggak Jar? Bener. Kalau dari lu gimana Jar? Selagi lu masih muda jangan pernah takut gagal. Udah. Iya enggak juga. Gue Ya pikir dulu, gue udah. mempermudah bahasa gitu loh. Iya. Buset. Jadi gue masih umur 21 tahun nih. Gue mulai dari 19 tahun. Ya udah, berarti udah 2 tahun nih gue belum jadi apa-apa. Ya nggak masalah. Titik sukses orang itu namanya beda-beda apa? Beda-beda. Siapa tahu udah. Ada yang 25 tahun udah sukses, ada yang 23, ada juga yang 50 tahun tuh yang pemilik KFC kan. Iya. Nah, gitu. Jadi jangan pernah takut buat memulai gitu. Dengan satu syarat gitu, lu harus tahu passion lu. Jadi lu nggak bete ngejalaninnya. Bener kata Ican. Pokoknya bisnis itu atau apapun itu lah, bukan bisnis kayak yang lu jalanin sesuai sesukaan lu itu enak anjing. Lu mau jadi influencer atau mau jadi food vlogger atau mau jadi YouTuber gitu atau mau jadi Gofar Hilman. Anjing enak banget Gofar Hilman anjing. Udah, kenapa harus Gofar Hilman sih? Kita bahas selanjutnya lah ya Gofar Hilman, karena referensi gue juga kebanyakan lebih mengarah ke Gofar Hilman. Gue nyari Q&A kayak gini aja dari Gofar Hilman sih sebenarnya. Intinya mah gue thank you banget nih ya buat tempatnya Jar, Chan, Ya. sama gue udah bisa ngisi waktu luang gue deh ngobrol-ngobrol sama lu semua. Buat lo yang pada nonton nih, ntar gue kasih nih bukan referensi sih, tempat letak cafe ini. Ada footage ya abis ini. Terus gini kali ya, kalau misal lu sebenarnya pembahasan bisnis itu panjang sih. Ini Banget. Nah, baru- makanya Jar nih, Ah. kenapa gua ngasih footage nanti yang letak cafe ini supaya lo pada yang nonton kesini.
Jangan cuma nonton doang, lu bisa langsung ngobrol sama mereka berdua Nah. yang udah lebih berpengalaman. Kalau nggak gini nih, ya kan? Lu ngepost nih, sebenarnya tuh kita pembahasan baru 50% gitu, cuman Iya. Nggak ada 50% ya. masih panjang banget gitu. Iya. Cuma kita kasih basicnya dulu gitu, yang gua alamin dulu 2 tahun yang lalu gitu, sampai sekarang. Kalau lu tertarik, lu bisa komen ya kan? Komen di bawah. Komen channel lah YouTube cuy, channel gua. gila jangan nonton doang lu. Gua nggak punya channel. Jangan nonton doang anjing, komen. Biar gua nggak bingung nyari referensi selanjutnya. Komen, subscribe itu gratis. Set. Cing, fix. Gua nggak pernah. Gak masa ya, gak Ata masa. banget anjing, Ata lu. Ata siapa yang yatim? Yaudah, thank you nih ya cuy yang udah nonton di podcast gua. Salam ngotol.